Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadis ke-10. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda perihal kucing, bahwa kucing itu tidaklah najis, dia adalah termasuk hewan berkeliaran di sekitarmu. Diriwayatkan oleh Imam 4 dan dianggap sahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Derajat hadits. Hadits sahih. Sonani berkata, hadits ini disahihkan oleh Al-Bukhari, Al-Uqaili, dan Ad-Daruqutni. Al-Maj berkata di dalam Al-Muntaqo, hadits ini diriwayatkan oleh imam yang 5. At-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan sahih. Ad-Daruqutni berkata, periwayat-periwayat rijal-nya terpercaya dan dikenal. Imam Al-Hakim berkata, hadits ini disahihkan oleh Malik, dan beliau berhujjah dengannya di dalam Al-Muwatta. Bersamaan dengan itu, hadits ini pun memiliki syahid penguat, dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Malik. Diriwayatkan juga dari Malik oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ahmad. Seluruh mereka meriwayatkan hadits ini dari Malik dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Yolha dari Humaidah binti Abi Ubaidah dari bibinya Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Dan Kabsyah ini di bawah asuhan Abu Qatadah Al-Ansori. Hadits ini pun disahihkan oleh An-Nawawi di dalam Al-Majmu, dan beliau menukil dari Al-Baihaqi bahwa Al-Baihaqi tersebut berkata, sanad-sanadnya sahih. Hadits ini memiliki banyak jalur periwayatan lain. Akan tetapi Ibnu Mandah mencacati hadits ini dengan mengatakan bahwa Humaidah dan Kabsyah adalah perawi yang majhul. Namun dapat dijawab bahwa anaknya yaitu Yahya meriwayatkan hadits darinya, dan Yahya ini adalah terpercaya bagi Ibnu Ma'in. Adapun Kabsyah, ada pendapat bahwa dia adalah seorang sahabat wanita, dan ini khusus pada sanad ini. Jika tidak, maka telah datang dari jalur lain dari Abu Qatadah. Dengan demikian terbantahlah pencatatan hadits oleh Ibnu Mandah, sehingga hadits ini menjadi sahih dengan pensahihan oleh imam-imam di atas, wallahu alam. Kosakata, kata, at-tawafin, merupakan jama' dari tawaaf, yaitu yang banyak mondar-mandir dan berjalan sebagai pelayan. Ibnu Atsir berkata, yaitu yang melayanimu dengan lemah lembut dan penuh perhatian. Beliau menyerupakannya dengan pelayan yang mondar-mandir menemui majikannya dan berputar-putar di sekitarnya. Jamanya berupa jama' muzakkar salim padahal kucing tidak termasuk yang berakal. Hal ini karena kucing menempati kedudukan orang yang berakal, dari segi disifati dengan sifat pelayan. Faidah hadits. Kucing bukan hewan yang najis, sehingga tidak ternajisi apa-apa yang disentuhnya dan air yang dijilatnya. Alasan ilah tidak najis tersebut adalah karena kucing merupakan hewan yang banyak mondar-mandir dan merupakan hewan pelayan yang melayani majikannya. Kucing tersebut bersama manusia di rumah-rumah mereka dan tidak mungkin mereka melepaskan diri darinya. Hadits ini dan semisalnya merupakan dalil kaidah yang umum yaitu, kesulitan dapat menarik kemudahan. Maka seluruh yang tersentuh oleh kucing adalah suci, walaupun basah. Dikiaskan, diserupakan hukumnya, dengan kucing yaitu seluruh hewan sejenisnya yang haram, dimakan. Akan tetapi hewan-hewan tersebut jinak dan penting untuk dipelihara, seperti bagol dan himar, keledai, atau sejenis hewan yang tidak mungkin dihindari keberadaannya seperti tikus. Ahli fiqh dari kalangan Hanabilah dan selain mereka menjadikan seluruh hewan yang haram dimakan, dan burung yang berukuran sama dengan kucing atau yang lebih kecil disamakan hukumnya dari sisi kesucian dan kebolehan untuk menyentuhnya. Namun kesucian hewan-hewan ini dan sejenisnya bukan berarti halal dimakan dengan sesembelihan. Kesucian yang dimaksud hanyalah kesucian tubuhnya dan apa-apa yang tersentuh olehnya. Akan tetapi yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, adalah memukoyatkannya dengan hewan-hewan yang diharamkan, baik hewan itu bertubuh besar ataupun kecil, karena inti dari ilah tersebut adalah, hanyalah ia hewan yang suka berkeliaran di sisi kalian. Sabda beliau,
Sesungguhnya ia bukanlah hewan yang najis, merupakan dalil tentang kesucian seluruh anggota badan dari kucing. Inilah pendapat yang lebih benar daripada perkataan yang membatasi kesuciannya pada jilatan dan apa-apa yang tersentuh oleh mulutnya saja, serta menjadikan anggota badan lainnya berhukum najis. Pendapat ini menyelisihi apa yang terpahami dari hadis di atas dan menyelisihi ta'lil, alasan, yang terpahami dari sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam, hanyalah ia hewan yang banyak berkeliaran di sisi kalian, karena berkeliaran, mondar-mandir, berarti bisa disentuh seluruh anggota badannya. Yang terpahami dari hadits di atas adalah disyariatkannya menjauhi sesuatu yang najis. Jika sangat dibutuhkan atau darurat untuk menyentuhnya, seperti istinja, mencebok, atau menghilangkan kotoran dengan tangan, maka wajib membersihkannya. Hadis ke-11. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu. Muttafaq alaihi. Faedah hadits, air kencing manusia itu najis, dan wajib mensucikan tempat yang mengenainya baik itu badan, pakaian, wadah, tanah, atau selainnya. Cara mensucikan air kencing yang ada di tanah adalah menyiramkannya dengan air, dan tidak disyaratkan memindahkan debu dari tempat itu baik sebelum menyiramnya maupun setelahnya. Hal serupa, penyuciannya dengan air kencing adalah penyucian najis-najis lainnya, dengan syarat najis-najis tersebut tidak berbentuk padatan. Penghormatan terhadap masjid dan pensuciannya, serta menjauhkan kotoran dan najis darinya. Telah diriwayatkan oleh Al-Jamaah, kecuali Imam Muslim bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Badui tersebut, sesungguhnya masjid ini tidak layak dikotori sesuatu berupa kencing ini dan kotoran. Tempat ini hanyalah untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Toleransinya akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi petunjuk kepada orang Arab Badui tersebut dengan lemah lembut setelah dia selesai kencing, yang membuat dia menghususkan doanya untuk Nabi. Dia berkata, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau rahmati seorang pun yang ada bersama kami," sebagaimana yang terdapat di Sahih Al-Bukhari. Luasnya pandangan beliau dan pengenalan beliau tentang tabiat manusia, serta baiknya akhlak beliau bersama mereka, sampai-sampai seluruh hati mereka mencintai beliau. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam, ayat 4. Ketika ada berbagai kerusakan berkumpul, maka yang dilakukan adalah kerusakan yang lebih ringan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam membiarkannya sampai selesai kencing, agar tidak mengakibatkan mudorot dengan terputusnya kencing, secara mendadak, dan dari terkotorinya badannya, pakaiannya, dan menyebarnya kencing tersebut ke daerah lain di dalam masjid tersebut, serta bahaya yang terjadi pada tubuhnya khususnya saluran kencing. Jauhnya dari masyarakat dan kota menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kebodohan. Anjuran lemah lembut dalam mengajarkan orang yang bodoh tanpa kekerasan, bahwa yang dikenai hukum-hukum syar'i berupa dosa atau hukuman di dalam kehidupan hanyalah untuk orang yang tahu terhadap hukumnya. Adapun orang yang bodoh maka tidak tercela baginya, akan tetapi diajarkan padanya agar dia mengerjakannya.